البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. ويشهد له أيضا ما أخرجه الإمام Ahmad. Yang menguatkan juga untuknya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadis Urwah al-Fuqaimi. Qal kunna nantadhirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami pernah menantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja rajilan. Kemudian beliau keluar dalam keadaan rambutnya bersisir, tersikat, yaitu sudah menyikat rambut, rajilan. Ya keturu ra'suh, yaitu kepalanya masih meneteskan air, mungkin habis mandi dan semacamnya. Min wudu'in au ghusl, dari sebab wudu atau dari sebab mandi. Fasalla, kemudian Nabi pun sholat. Falamma qadas sholah, tatkala beliau menyelesaikan sholatnya, ja'alan nasa yas'alunah, mulailah orang-orang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, a'alaina harajun fi kada, wahai Rasulullah, apakah kami berdosa jika berbuat begini? Kayak begini dan begitu, apa tergantung keadaannya itu yang ditanyakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Ayyuhan nas inna dinallahi yusr. Wahai umat manusia, sesungguhnya agama Allah itu sangat mudah. Baik. Salasan yaquluha. 3 kali beliau mengucapkan itu. Kesimpulan terakhir apa? Sanadnya di sini ada kelemahan. Kelemahannya dari sisi siapa ya kira-kira? Ini Ghadirah bin Urwah al-Fuqaimi, kata Ali Ibnul Madini, syaikhun majhul. Baik. Cuma kesimpulannya sanadnya dhaif dan menjadi hasan dengan yang sebelumnya. Iya, ini menguatkan yang sebelumnya. Kesimpulannya hadisnya boleh disahihkan, hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Sebentar, apakah ada terlewatkan? Ya, bahkan apa hadis yang musnad yang ada semacam kelemahan sedikit, tapi tidak masalah. Syarhul hadis, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusr, sesungguhnya agama ini sangat mudah. Al yusru na'tun li khabarin mahdhuf taqdiruhu, ini salah tulis ya, takdir, harusnya pakai tak. Yusr itu adalah na'at untuk khabar yang mahdhuf, takdirnya adalah zu yusr. Sebagian menggunakan istilah macam itu, walaupun jelas bagusnya sih kita jadikan apa dia mudhaf ilaih. Baik. Atau apa? Syai'un dzu yusr, sesuatu yang memiliki kemudahan, tak masalah. Wa yahtamilu ityanul masdari fi maudhi'il khabar lil mubalaghah. Dan ada kemungkinan didatangkannya masdar pada posisi khabar, bukan yasir, bukan yasir, tapi yusr. Ini untuk mubalaghah, menunjukkan penyangatan. Fil ikhbari bih, di dalam pengkhabaran. Inna hadatin yasirun jidda. Sesungguhnya agama ini mudah sekali. Liman wafaqahullah, untuk orang yang diberi taufik, lisuluki at-tariqis sawi, untuk menempuh jalan yang lurus. Sawi yaitu lurus. Wadzalika kama anna ityanal masdar fi maudhi'in na'at yufidul mubalaghah. Sama saja itu seperti didatangkannya masdar pada posisi na'at, itu juga memberikan faidah penyangatan. Kama fi qaulillahi ta'ala waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Ya, sebagai na'at dari dam. Baik, asalnya kan bidamin kadhib asalnya ya. Tapi dibuat masdar untuk penyangatan, bimakna bidamin syadidil kadhib, darah yang sangat dusta, yaitu sangat palsu. Itu bukan darahnya Nabi Yusuf.
Dan serigala kali ini tidak punya salah apa-apa terhadap peristiwa itu. Baik. Qala al-allamatu Ibnu Adil Ad-Dimashqi al-Hambali rahimahullah wa qara al-ammah kadzib. Hampir semua qurra membaca kadzib seperti qiraah kita. Bidzal al-mu'jamah wa huwa minal wasfi bil masadir, yaitu mensifatkan lafaz sebelumnya dengan masdar. Wa yumkinu ayyakuna ala sabilil fayumkinu, maka mungkin saja didatangkannya masdar ini ala sabilil mubalaghah, menunjukkan penyangatan. Nahwu rajulun adlun, asalnya kan adil, tapi ma'ruf dalam ilmu hadis dan ilmu kehakiman, rajulun adlun bisyahida ini adlain, bukan adilain tapi adl. Seperti apa? Siqah asalnya kan mausuf, tapi didatangkan dengan pola masdar rajulun siqah, yaitu sangat terpercaya. Wa qala al-Farra wal Mubarrid wa Zajjaj wa Ibnul Anbari bidamin, enggak tahu ini harokatnya, tak tahu gimana. Ai makdzub bidamin, apakah kudzib gitu, tak tahu. Karena tidak dikasih harokat, qiraah mereka kayak apa? Ai makdzub, yaitu dipalsukan, fihi. Illa annahu wasfun bil masdar. Tayyib. Berarti tetap seperti qiraah kita, bidamin kadzib. Tetapi menurut para lughawiyin tadi, masdar bimana isim maf'ul. Ada enggak contoh dalam Quran ya masdar bimana isim maf'ul? Ada ya. Nisa'ukum harsul lakum mahrusun lakum. Dengan apa? Pola masdar. Dengan pola masdar bimakna isim maf'ul, seperti fahuwa raddun fahuwa mardudun. Baik. Berarti kadzib bimakna makdzub, yaitu yang dipalsukan, darahnya palsu. Illa annahu wusifa bil masdar, hanya saja dia disifati dengan masdar jamin kadzib. Baik. Ju'ila nafsud dam kadziban. Darah itu dijadikan sebagai kedustaan lil mubalaghah. Ya asalnya ya darah yang palsu. Bukan darah kepalsuan. Tapi ini lil mubalaghah, menunjukkan apa? Sangat palsu. Selesai dari Tafsirul Lubab. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu yusrun maknahu imma zu yusr, yaitu mudhaf ilaih dari zu, wa imma annahu yusrun ala sabilil mubalaghah, seperti yang disebutkan tadi, yaitu apa? Yasirun jiddan. Selesai dari Al-Kawakib. Kemudian wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi makna ad-dinu yusrun dinul Islam zu yusr. Berarti yusr sebagai mudhaf ilaih dari zu. Menurut pilihan pertama, au summiyad din yusran mubalaghatan. Agama ini dinamakan yusr sebagai bentuk penyangatan, yaitu sangat mudah. Bin nisbati ilal adyani qablah, dibandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Disebutkan dalam catatan kaki qaulal Hafidz Ibnu Hajar wal muradu bil adyan asy-syara'iul madiyah. Yang dimaksudkan dengan agama-agama sebelumnya ya syariat yang lampau, jelas semua agama para nabi Islam. Qabla an tubaddala wa tunsakh, sebelum dirubah-rubah dan sebelum dihapuskan. Siapa yang masih ingat agama terdahulu itu syariatnya berat? Contohnya apa? Contohnya apa ya? Kalau salah cara bertaubatnya iya dengan bunuh diri, atau apalagi misalkan apalagi? kalau kena najis, Iya, kalau kena najis kulitnya itu harus apa? Dikerat-kerat dengan pisau hingga berdarah, atau bajunya digunting ya. Iya, sholatnya sampai 50 kali. Ya, nanti yang terlambat bangun susah, kita ketok-ketok 50 kali sehari, letih juga itu. Tangan boleh keras. Oh, iya. Ada lagi tak? Siapa yang ingat masalah ini? Bahwasanya agama di zaman dulu itu sangat berat. Kalau di masa lampau, umat-umat terdahulu, kata Syekhul Islam, sholatnya harus di mana? Di tempat ibadah khusus. Adapun untuk umat ini, semua bumi Allah adalah sebagai masjid. Kecuali kalau kita mendengar adzan dari masjid wakaf, ya memang harus datang, kalau bukan musafir dan yang semacam itu. Dan berbagai
keberatan-keberatan yang lain. Sampai bahkan itu tadi ajaran Yahudi, hatta di dalam agama Nasara, yang mana mereka mewajibkan untuk memaafkan pelaku jinayah. Tidak ada yang namanya kisos. Dan ini memberatkan bagi orang-orang yang sakit hati, ayahnya mungkin dibunuh atau anggota keluarganya dibunuh. Yang ada hanyalah pemaafan, tidak ada kisos. Maka ini juga sangat memberatkan bagi hati orang-orang yang tersakiti. Kemudian yang berikutnya, kita sampai mana? Oh, di atas masih. Li'anna allaha rafa'a an hadhil ummah al-isra alladhi kana ala man qablahum. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena Allah telah menghilangkan dari umat ini beban-beban besar, isr, yaitu beban besar, yang dahulunya membebani, memberatkan orang-orang sebelum mereka. Wa min awdahil amsilatilah, termasuk contoh yang paling jelas untuk ini, ini tadi ya, anna taubatahum kanat biqatli anfusihim. Cara taubat mereka adalah dengan bunuh diri. Oh, jelas ini berat sekali ya. Gimana suruh bunuh diri? Tapi agama ini mudah. Wa taubatu wa taubata hadil ummah bil iqla. Cara taubat umat ini cukup dengan iqla, yaitu berhenti dari dosanya, wal azm, bertekad untuk tidak mengulanginya, wan nadam, yaitu menyesalinya. Menyesali, maksudnya menyesali apa? Saya sudah tertangkap, ternyata apa, hasil pencurian cuma 1 juta, saya maunya 50 juta. Begitu menyesalnya maksudnya. Menyesal apa maksudnya? Iya, kenapa berbuat dosa? Iya, maksudnya itu. Selesai dari Fathul Bari. Wa hadza yadullu ala anna dinal islamiyya yusr. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu mudah, senang. Li'anna Allah la yuridu ta'sira ala ibadih. Karena Allah tidak ingin mempersulit para hambanya. Kama qala ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan terhadap kalian di dalam agama ini satu kesempitan pun. Asalnya kan harajan. Tapi karena ada min taukidun nafi, jadi min harajin. Nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Kesulitan apapun akan mendatangkan pemudahan. Tayyib. Wa qala wa yadau anhum israhum. Dan Nabi yang ummi tadi menghilangkan dari mereka beban mereka. Beban yang seperti di masa lampau, jelas syariat ada beban, tapi tidak seperti beban-beban umat yang terdahulu. Kemudian, summa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yushaddatina ahad. Tidak ada seorang pun yang beradu kuat. Ini terjemahannya agak susah ya. Yushadda bukan menyulitkan, tapi apa? Saling menyulitkan, saling mengeraskan, saling bersikap ekstrim antara fa'il dengan maf'ulnya. Fa'ilnya orangnya, maf'ulnya agama ini. Agama membuat suatu agama mendatangkan suatu syariat, dia mau memberat-beratkan lebih lagi. Ini dikatakan al-musyaddah dengan shin yang diberi alif. Kalau tanpa alif berarti apa? Orangnya bersikap ekstrim. Kalau musyaddah ini lebih ekstrim lagi, beradu kuat dengan agama ini. Agama nyuruh apa? Oh, qiyamul lail diajarkan 11 hingga 13. Saya mampu 43. Ini musyaddah namanya. Agama menyuruh zakat kambing itu setiap 40 cukup 1. Saya mampu 50. 40 itu apa misalkan ya? 5. Nah, ini mempersulit. Sehingga apa? Membebani anggota keluarga atau ahli waris dan seterusnya. Illa ghalabah, kecuali di agama ini akan mengalahkan orang itu. Al-musyaddah hiya tasyaddudu syakhsi, yaitu sikap ekstrim seseorang fi tatbiqiddin, di dalam menerapkan agama ini, haitsu kallafa nafsah, yang mana dia membebani dirinya sendiri, fauqa taqatih, melebihi kemampuan dirinya. Walam yarfiq bi nafsih, tidak bersikap lembut pada dirinya sendiri, hatta tangqati'a anil amal, sehingga akhirnya dirinya yang jiwanya yang putus dari amalan. Contohnya disebutkan banyak sekali oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Seperti apa yang dilakukan oleh para mutazahidin dari kalangan sufiyah. Kalau di musim dingin mereka menggunakan apa? Baju yang sangat nipis dan berwudunya dengan air ais. Nah, ini menyulitkan diri sendiri dengan alasan riyadhah katanya, melatih jiwa.
Kalau di musim panas, pakai baju yang tebal-tebal dan berwuduknya dengan air panas untuk biar badan itu tidak bermanja-manja katanya. Padahal agama ini mudah, tidak menyuruh untuk menyiksa diri seperti itu. Toyib. Akhirnya setelah sekian lama akhirnya dia futur, tapi ya karena dia orang pandai kan, malas ibadah tapi dengan alasan saya sudah mencapai ma'rifah. Wah, ini menipu orang. Kalau engkau harus berbuat itu. Saya sudah ma'rifah, saya tak perlu susah payah. Ini menipu orang. Akhirnya putus dari amalan memang. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah. Qala ahlul lughah al-musyaddah al-mughalabah. Ya, saling mengalahkan antara orang ini dengan agama Islam. Wa yuqal syaddahu. Yusyaddahu. Musyaddatan. Ya, ada alif kemudian ada tasdid. Idza ghalabahu, bukan ghalabah. Kalau ghalabah mengalahkan, tapi ghalabahu yaitu antara fa'il dengan maf'ulnya sama-sama beradu kuat, saling mengalahkan. Wa qawahu, ya adu kuat. Siapa yang terkuat? Baik. Wa maknahu, makna dari hadis ini la yata'ammak. Baik, kira-kira ini dibuat marfu' kah, mansub kah, majzum ya? La yata'ammaku ahadun fiddin, tidaklah seseorang itu berdalam-dalam di dalam agama ini, wa yatruku rifqa, dan meninggalkan sikap lembut pada diri sendiri, illa ghalabahu ad-din, kecuali agama ini akan mengalahkan dia. Terutama orang yang suka was-was. Apakah Allah dan Rasulnya mensyaratkan talafut bin niat, nawaitu usolli, nawaitu usolli? Tak ada. Bahkan dalam kitab fikih ma'ruf, hatta fikih Syafi'iyah mengatakan sholat itu adalah ibadah tertentu dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Tak ada dikatakan dimulai dengan talafut bin niat. Tapi sebagian orang memberat-beratkan diri. Bahkan imamnya sudah rukuk, dia masih nawaitu usolli, nawaitu usolli. Karena belum sesuai antara isi hatinya dengan lidahnya. Nah ini terlalu memberat-beratkan diri. Dengan alasan apa? Takut nanti amalan tak diterima. Atau apa? Memberat-beratkan diri dalam masalah bersuci. Seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan. Yaitu apa? Dia khawatir. Saya mau wudhu, tapi jangan-jangan masih ada gas di dalam perut. Maka berusaha ditekan-tekan agar keluar dulu. Baik. Kata Ibnul Qayyim, sampai ada orang yang sudah di tempat wudhu, tapi was-was. Masih ada gas kok. Belum keluar, tapi jangan-jangan nanti kalau saya sholat keluar, maka ditekan-tekan. Kata Ibnul Qayyim, akhirnya keluar yang lain. Naudzubillah. Tentunya menyakiti. Ada juga yang sudah kencing, sudah bersih, tapi jangan-jangan masih ada sedikit kok di dalam pipe-nya itu. Akhirnya apa? Dia lompat dari atas ke bawah, atas ke bawah agar betul-betul habis. Nah, ini menyakiti diri sendiri. Siapa nyuruh olahraga habis wudhu atau habis kencing? Tak perlu olahraga. Tak perlu apa? Memberat-beratkan diri, lompat-lompat. Kalau keluar, dicuci, wudhu selesai. Kalau tak keluar, tak perlu was-was, jangan. Tidak perlu was-was. Kemudian, karena apa? Ini termasuk ta'ammuk, yaitu berdalam-dalam untuk sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak memberatkan sampai seperti itu. Allah Maha Baik. Kemudian dikatakan, wa ajiza dzalikal muta'allim. Si pelajar akan melemah dari perbuatan seperti itu. Terlalu bersemangat sampai melampaui batas, akhirnya tak mampu untuk menjalankan apa yang dia syaratkan sendiri. Wangqata'a an amalihi kullih, dia akan terputus dari amalannya semuanya, au ba'dih, atau sebahagiannya. Baik, selesai dari at-tawdih. Kemudian yang berikutnya, ini tadi ucapan siapa? Imam Ibnul Mulaqin. Wa hadza yadullu ala dharari ta'ammuqi fiddin. Hadis ini menunjukkan bahayanya terlampau berdalam-dalam di dalam urusan agama ini. Bukan berarti kita jadi tidak mau belajar atau meremehkan, tapi apa yang Nabi ajarkan ambil, yang Nabi larang tinggalkan. Tidak perlu kita memperdalam yang Nabi tidak mengajarkannya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian sufiyah. Dia khawatir apakah masih ada sisa kencing dalam pipe-nya itu, maka apa? Maka ditekan kepala pipe-nya, ditekan lama, kemudian dilepas agar keluar air. Kalau sekali tak muncul, 2 kali, 3 kali. Ini malah menyakiti badan, kata Imam Ibnul Qayyim. Tak perlu ditekan-tekan. Biarkan dia normal saja. Kalau terbukti keluar, dicuci. Kemudian apa? Berwudu dan seterusnya.
Kalau sepertinya memang ada penyakit, yaitu salasil baul, sepertinya kencing saya terus menerus, yaitu tidak lawas, maka kita cuma disuruh berwuduk sekali, setelah itu sholat seperti biasa. Karena apa? Orang yang sakit itu dimaafkan. Tapi ya pakai pempes ya, jangan sampai menetes di masjid dan semacamnya. Demikian pula salah sirrih, yaitu kentut-kentut terus. Nah itu dimaafkan. Wuduk kemudian, walaupun nanti ada kentut, maka tidak perlu kita susah payah. Namanya orang sakit. Kalau memang sepertinya sakit. Agama ini mudah, Allah Maha memaafkan. Mana tadi? Kemudian qala al-allamatul Karmani rahimahullah wa maknahu, makna hadis ini la yata'ammaku ahadun fiddin. Hampir sama ya bahasanya. Tapi jelas Karmani lebih dahulu daripada Ibnul Mulaqin. Tidaklah seseorang berdalam-dalam, yaitu terlalu memberatkan diri dalam agama ini, wa yatruku rifqal aghlab, wa yatruku rifqa, dan dia meninggalkan sikap lembut, illa, harusnya gitu ya, illa ghalabadinu alaih, kecuali agama ini akan mengalahkan dirinya. Iya, ini gimana bersatu? Illa ghalaba harusnya. Wa ajiza, boleh ajiza, boleh ajaza. Ajiza zalikal muta'ammik, orang yang berdalam-dalam tadi akhirnya melemah dari menjalankan apa yang dia buat-buat itu sendiri. Ini lebih bagus ya, muta'ammik, yaitu orang yang berdalam-dalam. Adapun yang disebutkan oleh Ibnul Mulaqin tadi apa? Muta'alim, si pelajar. Jelas kata-kata Al-Karmani lebih sesuai, ya ta'ammak, muta'ammik. Kemudian wangqata'a an amalihi kullih, dia terputus dari amalannya semua, au ba'dih, atau sebahagiannya. Wa makna hadal hadis, makna dari hadis ini, annatin ismun yaqa'u alal a'mal, agama ini adalah suatu nama yang mencakupi amalan-amalan. Idzillati tusafu bil yusr, karena sesuatu yang disifati dengan kemudahan, wal usr, atau kesulitan, hiyal a'mal, yaitu amalannya. Oh ini amalan mudah, oh ini amalan susah. Berarti memang agama ini berisi amalan. Tidak seperti ucapan orang-orang kebatinan, saya sudah bersyahadat, sudah, saya tak perlu sholat, tak perlu zakat, tak perlu haji, tak perlu puasa, dan seterusnya. Cukup ibadah dengan hati, kata dia. Yang penting apa? Menjaga hati itu bersih. Gimana hati bersih sementara Allah menyuruh sholat, engkau tak mau datang? Tentunya hatinya kotor, tak mau berhubungan dengan Allah. Thayyib, wadin wal iman wal Islam bimaknan wahid. Ya, ini semuanya kembali ke satu makna. Agama, iman, Islam, satu kesatuan. Selesai dari Al-Kawakib. Wa fil hadis al-hasu ala liqtisadi fil ibadat. Di dalam hadis ini ada dorongan, ada anjuran untuk bersikap pertengahan, iktisad, pertengahan atau sederhana di dalam ibadah. Yang mampu sholat duha 2 rakaat bagus, mampu 4 rakaat lebih bagus lagi, dijamin rezekinya oleh Allah. Yang mampu qiyamul lail 1 rakaat itu sudah bagus, 3 lebih bagus lagi, 11 betul-betul mencontoh Nabi. Lihat apa yang dimampui, tidak berlebihan, tidak sampai melampaui kemampuan, akhirnya malah jiwanya jadi bosan sendiri. Fatah sulul faidatan, sehingga dihasilkanlah 2 faidah. Yang pertama dawamu ta'ah, yaitu konsisten, yaitu terus-menerus di dalam taat pada Allah, dalam keadaan jiwa itu gembira karena tidak dibebani melebihi kemampuan. Ma'arifqi bin nafas, disertai dengan kelembutan kepada diri sendiri. Bukan dirinya mengajak judi mau, bukan, tapi diajak taat, tapi tidak sampai membebani melebihi kemampuan. Baik. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kalau jiwa kita malas sholat 5 waktu, mampunya hanya 3, boleh nggak sholat hanya 3? 5